ini udah pakai dolar-dolar semua saya. Jadi kita bisa belajar banyak. Kita belajar dari Mas Rian Silber Wijaya. Ini adalah salah satu praktisi dan inspirator investasi Indonesia, penulis buku investasi bestseller di Indonesia. Dan di tahun 2017, tepatnya di tanggal 13 Januari, ini langsung mendapatkan penghargaan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ini Mas Rian menjadi salah satu satu-satunya, dia bukan salah satu, tapi satu-satunya praktisi investasi dan pasar modal di Indonesia. Dia mendapat penghargaan sebagai tokoh inspiratif pasar modal dari Republik Indonesia. Seperti apa triknya, listeners dan teman-teman peserta webinar? Kita langsung saja menyapa Mas Rian Silber. Mas Rian. Ya, halo. Mas, ketika pilihannya adalah untung atau rugi, maka strateginya adalah benar atau salah, Mas ya? Waduh, pertanyaannya langsung untung rugi benar salah. Jadi sebenarnya kalau dari saya pribadi, yang namanya analisa itu nggak ada yang bagus-bagus banget gitu, Mbak. Semuanya analisa itu pasti akan ada akhirnya adalah kalau dia untung, maka dia benar. Kalau dia rugi, berarti dia analisanya sedang salah. Mungkin arahnya ke sana gitu. Oke, nah ini kita pengen tahu nih, apakah yang strategi yang kita ambil sudah masuk jalur untung atau rugi? Kita belajar bareng Mas Rian. Silakan Mas Rian. Oke, thank you. Ya, selamat siang kepada rekan-rekan semua yang ada di Zoom dan juga kepada smart listeners yang ada. Anda sedang berada di mana, dimanapun Anda berada. Saya mungkin izin perkenalkan sekali lagi, nama saya Ryan Filbert, ya kan. Saya lebih suka dipanggil Ryan dibandingkan Rian. Kenapa? Karena di Indonesia ada cukup banyak Rian yang terkenal. Yang pertama adalah Rian The Massive. Saya kebetulan nggak penyanyi gitu, kalau itu Rian The Massive. Yang kedua adalah Rian Jombang yang kasusnya mutilasi. Maka saya pikir lebih enak dikasih nama Ryan aja gitu ya. Oke, saya per tahun 2021 pengenalan dan pengalaman saya dalam dunia investasi, instrumen investasi keuangan, pasar modal, dan seluruh instrumen investasi yang ada di dunia rata-rata sudah pernah saya coba dan ada yang terus saya jalani dan ada yang tentunya saya tidak sesuai dengan strategi saya dan risk appetite saya, maka saya tidak lakukan lagi. Saya mulai mengenal dunia investasi itu ketika umur saya 18, pada hari ini usia saya 35, saya sudah 17 tahun, tidak terasa hampir setengah daripada perjalanan usia saya mengenal dengan dunia investasi keuangan dan pasar modal. Nah, banyak hal yang ingin saya ceritakan, namun mungkin tidak akan bisa habis, tapi ada beberapa kata kuncinya. Yang pertama adalah saya juga orang yang bukan datang dari latar belakang keuangan. Saya sarjana seni rupa, S1 saya, S2 saya perbankan pasar modal, dan 3 tahun terakhir ini saya banyak mengambil sertifikasi tapi dalam bidang teknologi informasi. Jadi kalau misalnya melipir-melipir ke LinkedIn saya, maka lebih banyak sertifikasi dalam bentuk keamanan informasi daripada sertifikasi mengenai keuangan. Apalagi sertifikasi mengenai seni, kagak punya satupun sampai hari ini gitu ya. Jadi apa yang saya coba ceritakan awal-awal buat Anda yang saat ini merasa bahwa Anda adalah seorang pemula dan tidak tahu apa-apa mengenai dunia investasi dan bukan dalam jurusan investasi, jangan khawatir, Anda tidak sendiri. Di 17 tahun yang lalu saya pun sama seperti itu. Nah, daripada Anda belajar 17 tahun dan mungkin juga ya mungkin bisa jauh lebih sukses, maka saya akan coba sharing dalam beberapa hal pada siang hari ini lebih kepada bagaimana caranya Anda bisa berinvestasi dengan baik dan benar. Ingat, baik dan benar di saham khususnya. Oleh karena itu saya akan coba izin untuk share screen saya. Minta tolong untuk direspon apakah screen saya sudah terlihat dengan baik. Sudah, Mbak? Apa sudah terlihat? Sudah ya? Oke, kalau ada kendala, minta tolong nanti dikabari ya. Baik, saya akan coba ambil dengan beberapa kata kunci dengan 5 cara bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan keuntungan di pasar modal, di saham, di stock market. Langsung saja, sebenarnya saya ingin bertanya kepada Anda semua, apa sih yang dicari ketika Anda transaksi saham? Nah, kira-kira apa nih? Anda nyari apa sih? Kalau transaksi saham nih nyari apa? Nyari keren. Bisa jadi loh, ada orang yang merasa lebih keren dengan investasi saham dibandingkan orang lain yang tidak investasi. Mungkin, ya kan? Tapi mungkin kemungkinan besar mereka akan cari yang namanya keuntungan.
Oleh karena itulah dia berinvestasi di saham. Kenapa? Karena mungkin dia dengar dari temennya bahwa investasi saham di tahun 2000 sekian mendapatkan keuntungan apa, bisa beli rumah, bisa menikah untuk kedua kali, maksudnya menikah, bukan menikah dua kali itu ulang tahun pernikahan yang kedua kali, jangan salah dulu gitu ya. Jadi sampai Bos ya. jangan salah dulu. Yang dicari adalah keuntungan. Oke, ini adalah suatu statement yang bagus sekali. Nah, selanjutnya adalah ketika kita berbicara mengenai untung di investasi saham, maka Anda tiba-tiba begini, saya senangnya saya untung nih, saya beli saham A, saya udah naik harganya, saya jual, saya untung. Tapi nanti dulu, bila saya untung, maka jangan-jangan di ujung sana, orang yang membeli saham saya, jangan-jangan di ujung sana, orang yang membeli saham saya, itu apa nih? Bila saya untung dengan membeli saham, maka orang yang saya jualin saham dari diri saya, berarti di sana ada orang yang rugi. Untung kali ya. Nah, hati-hati nih. Bagi sebagian orang yang berpikir, ini kita pokoknya mulai dari sini, kita mulai berpikir dengan logika kita, dan saya ingin membenarkan bahwa saham itu bukan zero sum game. Zero sum game. Zero sum game itu artinya adalah kalau saya untung, yang beli dari saya itu yang rugi. Nggak begitu. Kenapa? Karena saham itu bila saya untung, maka di ujung sana bisa jadi orang itu untung juga. Loh, kok bisa sih? Umpama, saya jual saham dengan harga 1.000. Padahal saya beli di 500. Saya untung dong. Ternyata yang membeli saham saya di 1.000, karena saya jual, ternyata sahamnya naik ke 1.500. Berarti dia jual juga di 1.500. Berarti saya untung dari 500 ke 1.000, dia membeli saham saya 1.000, dia jual di 1.500. Artinya, yang namanya transaksi saham itu bukan seperti transaksi judi. Kalau judi itu kan adalah Anda melawan bandar nih, Anda melawan bankers nih. Berarti kan ketika Anda lakukan blackjack lah ibaratnya, saya bilang, oh saya kalah, ya udah di ujung sana berarti yang terima uang saya. Kita tidak melakukan praktek perjudian di sini. Jadi please, bila Anda yang berpikir bahwa saham itu adalah judi, judi itu datang karena Anda tebak-tebakan, bukan dari sahamnya. Saya yakin ada yang bertanya pemula, Pak, tapi kalau saham itu dekat-dekat dengan judi, hati-hati loh, sudah ada fatwa MUI-nya. Tapi kalau Anda nebak di saham, maka Anda judi atas diri Anda sendiri. Gitu. Kalau kayak gitu mah nggak usah saham, apapun juga bisa. Saya keluar dari ruangan ini, saya bilang nih, pokoknya saya di pintu luar harus kaki kiri atau kaki kanan. Tebak-tebakan aja. Itu judi. Seperti itu. Ya, jadi saham bukan zero sum game. Zero sum game itu adalah kalau saya untung dia akan rugi. Kalau saya rugi dia untung, akan seperti itu. Ya, ini catatan pertama sebelum Anda berbicara bagaimana 5 cara untuk untung di saham. Selanjutnya yang ingin saya sharing adalah bagaimana untuk untung di saham. Ini pertanyaan kan tadi di awal Pak tadi udah bilang, Mas, gimana nih kalau kita mau untung? Nah, ini kita bicara bagaimana cara untuk untung di saham. Nah, bagaimana caranya adalah dengan mengetahui bagaimana caranya rugi di saham. Jadi, ini pesan yang penting. Sebelum Anda cari tahu bagaimana caranya untung pada sesuatu, saya lebih suka mencari tahu bagaimana caranya rugi dari sesuatu. Misal, kalau ada orang yang sering ngomong, aduh kalau yang namanya beli saham jangan ngutang deh, apalagi pakai uang panas, pakai uang dapur, pakai ini, pakai itu. Itu tuh adalah informasi yang diberitahukan kepada kita cara rugi dari saham. Jadi kalau Anda mau untung, jawabannya gampang. Jangan lakukan hal tersebut. Nah, apa cuma itu dong? Bahwa itu baru satu. Jangan transaksi di saham yang tidak jelas fundamentalnya. Itu tuh udah cara untuk rugi kalau dilakukan. Berarti Anda lakukan sebaliknya. Begitu Anda lakukan dengan sebaliknya, itu secara otomatis Anda lebih berada di jalur untung daripada berada di jalur rugi. Jadi itu tuh dasar logikanya. Investasi jangan pergi investasi yang tidak jelas legalitasnya. Nah, tadi kita bicara gitu ya. Kalau saya wawancara Pak Tongam adalah Ketua Satgas Waspada Investasi, selalu ngomong, ingat, 2L, legal dan logis. Mau legalnya ada, tapi nggak logis, itu juga nggak bisa. Logis doang nggak ada legalitasnya, juga bahaya. Nah, jadi kita tuh harus berada di dalam koridor-koridor yang membuat kita jauh dari rugi. Sama mengetahui bagaimana cara rugi di saham. Tadi udah 2 tuh ya.
Anti saham dengan fundamental tidak jelas. Jangan beli saham dengan uang utang. Jangan beli saham untuk dana nikah minggu depan. Wah, bisa batal nikah. Iya kan, kecuali siap diundur. Boleh aja, kalau kayak itu siap diundur boleh aja. Tinggal itu negosiasi gitu ya. Nah, sekarang saya mau uji kepada kita semua yang ikut di Zoom ataupun teman-teman dipikir di dalam hati, saya mau membuat sebuah pertanyaan true or false. True false pertama. Membeli saham untuk diperdagangkan jangka pendek memiliki risiko. Betul atau salah? Ayo Mbak, bantu saya Mbak. Membeli saham untuk diperdagangkan jangka pendek memiliki risiko. Betul atau salah? Betul. Betul, oke. Jawabannya salah. Duh, kok salah, Ryan? Awal udah salah. Makanya seru. Kalau sama saya seru, ngaco semua. Sarjana seni rupa ya, suruh ngajarnya aku tak ini lah, finance loh ya, investment ya kan. Pasti caranya lucu-lucu ya. Membeli saham untuk diperdagangkan jangka pendek memiliki risiko. Kok salah, Ryan? Karena apa? Membeli saham jangka panjang juga memiliki risiko. Jangan pernah berpikir begini, Ryan, kalau saya beli saham jangka pendek, berarti saya resikonya lebih kecil atau lebih tidak mungkin terkena resiko daripada saya jangka panjang. Atau dibalik, membeli saham jangka panjang itu tidak ada resikonya. Salah juga. Baik pendek, baik panjang. Once Anda katanya investasi, maka Anda punya resiko. Katanya investasi. Makanya kalau nggak nabung saja. Saving kan mengamankan. Investment itu akan ada risiko yang melekat. Tapi akan menjadi tinggi atau rendah risikonya. Betul. Pak, saya investasi di saham-saham yang sudah mapan di Indonesia. Ini perusahaannya ini loh Pak, market cap terbesar di Indonesia. Tuh merek-mereknya ada di tengah jalan. Tuh hari ini nggak tutup, perusahaan tetap beroperasi. Berarti ini saham bagus. Jelas, memiliki risiko lebih kecil dari kebangkrutan. Dibandingkan saham yang hari ini sudah nyender di 50 perak. Berarti kita deg-degan juga kalau ternyata ekuitasnya negatif, masuk PKPU, wah itu mah sudah lebih besar resikonya. Jadi ini catatannya, teman-teman membeli saham, mau jangka pendek, jangka panjang, jangka 1 detik sekalipun, tetap ada resikonya. Oke? Baik pendek dan panjang tidak akan pernah bisa terlepas dari resiko. Itulah investasi. Contoh investasi yang paling gampang. Ayo semua orang pergi sekolah, pergi kuliah. Dijamin lulus jadi orang sukses? Nggak ada yang jamin. Sekolah mana berani tulis tagline-nya kayak begitu? Keluar kuliah di tempat ini, dijamin jadi orang kaya. Coba saya mau tahu. Kalau ada nanti kasih tahu saya. Karena setahu saya Harvard pun nggak berani nulis kayak begitu. Kenapa? Beberapa 10 terkaya di dunia ya dari Harvard tapi nggak lulus. Ya gimana ceritanya mau nulis lulus dari sini jadi orang kaya ya? Nah, ceritanya tuh se-ekstrem itu. Itu investasi, pendidikan itu investasi. Investasi untuk diri kita. Tapi kan nggak ada juga yang begini dong. Ada orang yang cuma lulusan SD jadi orang sangat kaya. Begitu dia punya anak, apakah anaknya nggak disekolahin? Nggak usah nak. Ayah kan juga nggak sekolah SD. Kamu nggak usah sekolah aja, tuh ayah kaya. Nggak juga kan? Nah, itulah investasi. Tidak ada suatu kebenaran mutlaknya. Tapi rata-rata orang melakukan ini berhasil. Kira-kira itu seperti itu. Ya. Bertambah besar resikonya ketika semula membeli untuk jangka pendek, tiba-tiba di tengah mengubahnya untuk jangka panjang. Ini banyak yang terjadi. Beli saham, tujuannya 2 hari. Pokoknya gagah perkasa. Saya 2 hari nih, masih untung nih. Katanya begini, katanya begitu, katanya begini. Dia beli. Begitu dibeli apa yang terjadi? Turun. Aduh, turun. Dibeli, turun. Aduh, turun. Ya udahlah, saya invest aja. Toh perusahaannya kuat. Lah ini, resikonya jadi tambah gede. Kenapa? Menjadi tambah besar resikonya karena rencananya pelintat-pelintut. Orang kalau yang rencananya pelintat-pelintut, resikonya besar, udah pasti. Jangankan di keuangan, dalam hidupnya juga babak belur. Oke? Ini statement pertama. Ayo kita quiz yang kedua. Asik. Mbak, siap dibantu? Siap ya, harus siap ya kan. Membeli saham secara ikut-ikutan, melihat top gainers, top volume saja cukup untuk untung. True or false? Kan kita kadang-kadang bingung nih, punya ide apa bagaimana cara mencari yang menguntungkan kan. Dia melihat dong ada papan di bursa ya, ada hari ini top yang dapat untung atau top transaksi. Kira-kira menurut Mbak cukup nggak untuk melihat itu dan untuk mendapatkan keuntungan, melihat itu cukup atau tidak Mbak?
Sebenarnya saya nggak mengidentifikasi terlalu dalam, Mas. Tapi karena tadi salah, ya, jadi saya coba pilih false saja. Iya. Ini apa yang dilakukan? Benar, ya. Apa yang dilakukan Mbak ini sebenarnya tidak menganalisa, tapi agak sedikit berjudi. Gitu ya. Berjudi ya. Oke, thank you Mbak atas bantuannya. Jawabannya false. Kenapa bisa false? Karena ada penjelasannya. Banyak orang yang terjebak dengan pergerakan harga tinggi dan membeli dan panik jual ketika penurunan harga besar terjadi. Saya yakin banget ketika kenaikan Bursa Efek Indonesia dari bulan Maret sampai dengan saat ini memang benar banyak orang yang masuk ke pasar modal. Tapi saya yakin tidak sedikit yang nyangkut di atas. Kenapa? Karena dia melihat top gainers hari ini untuk dibeli. Padahal kalau Anda mau melihat top gainers pada hari ini belinya kemarin, which is sudah terlambat. Top volume transaksi hari ini, sebelumnya tidak populer, sekarang populer. Everybody sudah melihat. Hari ini kalau Anda buka kedai kopi, Anda tidak gampang untuk untung. Karena apa? Karena setiap belokan sudah ada kedai kopi. Itu kondisi yang sama ketika Anda membeli saham. Banyak orang beli ketika sudah populer. Akhirnya dia turun harganya. Panik jualan ketika bulan Maret 2020. Akhirnya apa? Anda jadi pahlawan tanpa tanda jasa. Dan bisa jadi ngutang pula. Kenapa? Ya, Anda nyumbang saja untuk transaksi di bursa. Tapi tidak mendapatkan keuntungan. Ini hati-hati. Metode ini tidak benar. Ikut-ikutan membeli saham bukan sebuah strategi. Oke? Itu bukan strategi, itu ikut-ikutan. Ngikutin si A followernya 1 juta, nggak ada hubungan follower 1 juta sama yang namanya transaksi saham. Strategi yang sederhana, memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Mbak, bantu Mbak, betul atau salah? Strategi yang sederhana, memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Benar atau salah Mbak? Ini kayaknya rumit buat dianalisa, Mas. Strategi yang sederhana ya? Iya. Kira-kira mungkin... Benar nggak bahwa kalau sesuatu benar, oke, jadi strategi yang sederhana itu ternyata bisa menghasilkan suatu tingkat yang tinggi ya. Berarti cara-cara simpel ternyata bisa menghasilkan gitu ya kira-kira Pak ya. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah tidak ada hubungan antara kerumitan sebuah strategi dengan hasil yang diterima. Jadi iya, jangan berpikir gini. Jadi orang suka bilang begini nih Mbak, yang terjadi ya, Ryan, ini jurus ada yang bagus loh. Ini jurusnya susah sekali. Sehingga kalau jurusnya susah sekali ini menghasilkan suatu potensi untung yang besar. Sedangkan ketika dikasih sebuah strategi dengan sesuatu yang simple, dia bilang, kok cuman gitu doang bisa untung ya? Gak meyakinkan. Ini yang terjadi. Jadi Anda suka dijualin sebuah strategi yang kelihatannya klinik. Wih keren loh. Ini kita nggak boleh tahu ilmunya. Ilmunya cuma dia yang tahu. Lah ini gimana? Gak bisa begitu. Anda ini berinvestasi. Yang jelas adalah tidak ada strategi yang jelek. Yang paling jelek adalah yang tidak pernah punya strategi. Jadi Anda mulai investasi hari ini, mulai tetapkan satu strategi investasi yang paling sederhana. Contoh, nabung saham. Yuk nabung saham, itu strategi. Kok strategi, Red? Loh, iya strategi dong. Mau naik dibeli, mau turun dibeli tiap bulan. Itu strategi. Terus dia bilang begini, loh, simple kayak gitu. Kalau simple kayak gitu, semua orang bisa melakukan. Betul, tapi ada yang tahan nggak melakukan itu 10 tahun? Betul, ada nggak yang tahan melakukan itu ketika turun? Dan berani beli? Itu tidak gampang loh. Walaupun strateginya sederhana. Jadi tidak ada strategi satupun yang buruk. Yang buruk adalah Anda berinvestasi tanpa memiliki strategi. Maksudnya gimana? Ngelihat, wah si A bilang saham A naik, dia beli. Begitu pindah saham orang yang B, dia bilang jual. Dia bilang gini, gimana yang A bilang beli, yang B bilang jual. Loh, Ryan, itu kan strategi, namanya strategi ikut-ikutan. Wah, saya juga bingung dah kalau nama strategi ikut-ikutan dihitung sebagai strategi, gue bingung juga gitu ya. Tapi itu namanya strategi pasrah, Mas. Strategi pasrah ya. Air mengalir ya kan. Ya kan selalu bilang kan begitu ya. Oh ya, saya akan mengikuti arah air mengalir. Jangan lupa arah air mengalir berakhir ke comberan gitu. Berarti Anda dapatnya sisa-sisa doang gitu. Hati-hati loh ya. Jadi kerumitan dan kesederhanaan sebuah strategi itu tidak ada hubungan dengan tingkat keberhasilan. Tapi bila Anda tidak menerapkan sebuah strategi investasi yang paling gampang, tadi saya sudah bilang, yuk nabung saham. Coba tes pada saham-saham yang besar.
tes lihat 5 tahun, tes lihat 10 tahun, cari saham pertambangan sekalian deh kalau gitu. Cari deh kalau gitu saham travel hari ini yang hari ini ada, tapi tetap harus yang big cap dan laporan keuangan sehat ya. Coba Anda lihat. Benar nggak bahwa itu strategi yang ternyata masih applicable, artinya masih menguntungkan. Ataupun kalau tidak menguntungkan, dia bisa meredam penurunan dengan strategi itu. Anda akan lihat sendiri suatu informasi yang menarik di sana. Tidak ada strategi yang buruk adalah yang tidak memahami dengan baik strategi yang digunakan. Nah, ini dia. Strategi ikut-ikutan itu adalah strategi yang bukan strategi yang buruk, tapi karena Anda tidak memahami strategi yang digunakan. Iya ya, kenapa dia beli ya? Anda nggak pernah bertanya-tanya gitu loh. Tapi Anda ikutin. Menarik kan ya? Jadi Anda punya kecepatan untuk memencet tombol buy lebih cepat dibandingkan mencari tahu sebab akibat dari keputusan orang yang Anda ikutin. Ini yang salah. Oke. Oke, mari kita stop dulu. Karena udah 3 kan, benar dan salah. Beberapa cara yang terbukti menguntungkan dalam membeli saham. Jadi, kita udah selesaikan bagian yes no ini ya. Karena Mbak udah mulai frustasi juga dari tadi nih. Sekarang kita akan coba. Ini sambil belajar Mas. Beberapa cara yang terbukti menguntungkan dalam membeli saham. Saya akan sharing beberapa tips-tipsnya. Yang pertama, IPO Hunter. IPO Hunter itu adalah Initial Public Offering. Initial Public Offering adalah penawaran saham perdana listing di Bursa Efek Indonesia. Jadi Bursa Efek Indonesia itu kan dari tahun ke tahun itu kan pasti ada pertambahan daripada jumlah saham yang listing. Ya ada yang delisting, yes betul, oke, tapi lebih banyak yang listingnya gitu ya. Bagaimana sih kinerjanya selama ini? Nah, ini adalah membeli saham-saham yang melantai pertama kali di bursa. Bagaimana performance dari saham-saham IPO selama 19 tahun? Saya bagi menjadi 2 babak ya. Jadi saya akhiri di 2018 dan saya buat data baru 2019-2020-nya. Ternyata selama 19 tahun Anda akan mendapatkan sebuah data-data yang menarik. Dari kurun waktu tersebut ada 404 saham yang melakukan IPO sepanjang tahun tersebut. Dari 404 saham tersebut rata-rata naik 33% dari harga penawaran IPO-nya pada hari pertama. Jadi boleh dibilang kalau Anda membeli dalam keadaan book building-nya dan Anda lihat penutupan pada hari pertama, rata-rata naik 33%. Menarik dong? Oke. Ada 44 saham yang turun di hari pertamanya. Jadi ada 44 saham saja yang turun pada perdagangan pertamanya. Minus tertinggi adalah tahun 2002, yaitu sahamnya Apex gitu ya. Ini data fakta ya. Ada 14 saham yang antara penawar harga IPO dan penutupan di hari pertama perdagangan menghargai sama. Salah satunya adalah BCA. Di mana hari ini mungkin Anda melihat saham ini menjadi salah satu bank dengan market cap termahal untuk market cap bank dan juga market cap dari seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Tapi ternyata untuk pertama kalinya, untuk perdananya, saham ini tidak terasa mengembirakan. Karena apa? Tidak bergerak harganya. Oke? Ada 346 saham yang naik dengan rata-rata kenaikan 40,67% dari harga penawaran IPO. Menarik ya? Lanjutkan. Tahun 2018 ada satu saham saja ditutup pada hari pertama lebih rendah daripada harga penawaran IPO-nya. Turun 14%, namanya HIL. Tahun 2017 hanya ada 2, PPRE dan KARS. 2016 hanya 1, BGTG. 2015 hanya 1, AMIN. 2014 LRNA. Selama 19 tahun ada 18 saham yang delisting sampai dengan tahun 2018. Dari 400-an yang delisting 18. Dan ternyata dari tahun ke tahun yang lebih rendah daripada harga penawar IPO-nya itu cuma 1 atau 2 saham. Ini menjadi suatu hal yang kita bisa lihat. Kalau dalam jangka pendeknya ya, kita tidak lihat dari jangka panjangnya bisa mendapatkan untung atau naik terus, kita tidak lihat sana, tapi kita lihat hal hari pertamanya terlebih dahulu. Ini adalah kira-kira datanya. Kalau inilah kondisi rata-rata saham IPO setelah beberapa tahun dimiliki. Jadi ini di cut off di tahun 2018 ya. Jadi antara harga IPO hari pertama sampai dengan harga IPO di Oktober 2018 rata-rata mengalami kenaikan. Cuma data 2011 yang sampai dengan ke Oktober 2018 yang mengalami tingkat negatif. Jadi sebenarnya bila Anda bilang, Pak, data begini kan nggak bisa, Pak. Perusahaannya kan ada 20 yang IPO. Bagaimana caranya kalau Bapak melakukan seperti ini? Gampang kalau Anda mau kayak gitu. Konsisten melakukan pembelian IPO, gampang. Maka Anda akan mendapatkan data seperti ini. Karena apa? Karena kan dari 20 ini pasti ada yang naik, ada yang turun dong.
Ada yang naik tinggi, ada yang naiknya nggak tinggi, ada yang turun, ada yang turunnya banyak, ada yang turunnya sedikit. Lalu gimana Pak kalau saya mau mengambil strategi ini? Misal saya ambil yang tahun 2017. Oh, saya happy dong harusnya Pak. 2018 saya dapat 324%. Tapi kan ada banyak Pak yang IPO. Ya betul, jawabannya ya membeli semuanya. Karena ini menggunakan data untuk seluruh saham yang IPO di hari tahun 2017 tersebut, 2018 tersebut, gitu kira-kira. Saya lanjutkan. Update 2019, 2020, 2020 50 perusahaan, 2019 55 perusahaan. Sampai dengan Februari 2021 dengan data IPO 10 tahun, saya ganti jadi 10 tahun, 2011 dan 2021, terdapat 149 perusahaan di atas harga IPO-nya, terdapat 185 perusahaan di bawah harga IPO-nya. Jadi untuk kita melihat siang IPO selama dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2021 itu, ternyata sampai dengan ditutup dengan keadaan 2021 bulan Februari, masih ada 149 perusahaan yang bertengger bertahan di atas harga IPO-nya. Ada 185 yang di bawah. Jangan lupa, kita sedang bumi gonjang-ganjing, harap maklum, gitu ya. Nah, ini adalah sebarannya. Di bawah dan di atas harga IPO. Jadi, boleh dibilang yang lama-lama ini yang mengalami dampak ya sampai negatifnya lebih banyak, yang dari 2018 ke 2020 ini masih lebih banyak dalam sentimen yang positif. Kenapa? Karena dia masih mampu tetap berada di atas harga IPO-nya. Jadi untuk jangka pendeknya menarik, kalau Anda melihat secara jangka panjang, Anda perlu melihat laporan keuangannya, kinerjanya. Ini tidak membicarakan kebahagiaan itu. Tapi overall kalau Anda melihatannya hari pertama, kinerja 1 tahunnya, Anda mendapatkan suatu data seperti yang saya kemukakan ini. Selanjutkan, uptrend and downtrend trading. Nah, kalau Anda adalah seorang investor, maka Anda mungkin akan balik badan. Saya mah nggak mau dagang lah. Kalau dagang itu kan jual beli, jual beli, jual beli. Saya orangnya pusing jual beli, jual beli. Oke, nggak apa-apa. Asal jangan gayanya mau jadi investor karena mau trading tapi nyangkut. Nah, ini namanya strateginya pelintat-pelintut kayak yang tadi saya ceritakan. Oke, apa itu strategi uptrend and downtrend trading, Ryan? Trading adalah sebuah kegiatan membeli dan menjual saham secara lebih aktif, ya. Beda dengan investasi. Moto pedagang, beli murah, jual mahal dong. Ya kan? Kalau beli murah, jual lebih murah mah namanya nyumbang, ya kan? Beli murah dan dibagi-bagi, ya udah itu nyumbang aja jaga trading saham gitu ya. Nah, setelah Anda mempelajari yang tadi, maka ada strategi selanjutnya, namanya adalah momentum trading. Kalau momentum trading adalah take off dan landing holder. Jadi dia membeli sebelum take off, dia menjual ketika mau landing. Jadi boleh dibilang dia akan keluar setelah trennya mau berakhir. Ya, adalah sebuah posisi memiliki saham dalam jangka waktu yang lebih panjang dari trading. Kalau trading itu beli murah jual mahal mah bulanan adalah, ada juga yang harian tapi itu mungkin lebih hectic trade lah ya. Tapi yang mingguan, ada yang bulanan itu mungkin lebih tepat dengan strategi yang sebelumnya. Sedangkan kalau momentum trading itulah take off and landing holder. Dia sebelum terbang baru dibeli dan ketika mau turun itu dia jual. Dengan moto yang sama, beli murah dan jual mahal. Hal yang membedakan adalah strategi ini memiliki kesabaran yang lebih tinggi. Mungkin view-nya 6 bulan, mungkin view-nya 8 bulan, mungkin view-nya 9 bulan, ataupun 1 tahun. Bedanya dari yang tadi. Nah, selanjutnya adalah growth stock investor. Growth stock investor itu adalah membeli saham-saham pasti. Pasti apa? Pasti brandnya sudah ada. Pasti brand sudah ada gimana, Ryan? Kalau saya mau investasi kayak gitu, brand sudah ada ya semua brand juga ada, makanya dia bisa TBK. Betul. Saya pertanyaannya balik ketika Anda mau menjadi growth stock investor. Anda ingin jadi investor berapa lama? 10 tahun, Ryan. Oke, gampang. Kalau 10 tahun, Anda boleh nyari perusahaan yang sudah ada di pasar brandnya 10 tahun. Ya dong, kan hukum aksi reaksi nih. Kalau Anda mau melakukan sesuatu untuk 10 tahun ke depan, Anda harus memastikan 10 tahun ke belakang. Cukup dong, fair dong. Kan menjadi sangat lucu dong. Anda mau jadi investor, tapi baru melihat kemarin untuk diinvestasikan 10 tahun. Kan lucu kan? Tidak kongruen gitu loh. Itu tidak tepat untuk dilakukan. Ya ada sih orang yang untung, tapi ya menurut saya lebih banyak unsur tebak-tebakannya daripada sudut analisanya.
growth stock investor. Mencari sesuatu yang sudah ada brandnya, kinerjanya, itu growth stock investor. Jelas, perusahaan jelas. Membeli saham memang sudah terbukti menguntungkan selama bertahun-tahun. Undervalued stock investor, undervalued. Mungkin value investing namanya. Apa itu value investing? Value investing adalah membeli saham dengan keadaan terdiskon, di mana kondisinya adalah saham tersebut bernilai, tapi belum ada yang lihat sebelum menjadi populer, ataupun saham yang bagus, tapi dia sedang terdiskon harganya. Saham yang bagus itu dilihat perusahaannya loh, jangan lupa. Beda seorang trader dan investor. Investor itu adalah membeli saham, adalah membeli perusahaan. Kalau yang namanya trader, membeli saham, lihat harganya. Ya sudah, harga murah, jual mahal, kan gitu ya. Kalau investor tidak ke sana. Investor adalah melihat berdasarkan nilainya. Melihat perusahaannya. Membeli saham, membeli perusahaan. Membeli saham yang harganya salah atau lebih rendah harga daripada nilai sebenarnya. Bagaimana strateginya? Tadi kan adalah big picture-nya. Bagaimana strateginya dan bagaimana untungnya? Oke, kita akan mulai berbicara yang teknis. Siap. Oke, yang pertama, Anda bisa menggunakan metode uptrend, downtrend, take off, dan landing. Ini adalah suatu kondisi IHSG, di mana ini adalah dalam keadaan belum take off, ini adalah take off-nya, ini disebut uptrend, ini titik take off-nya, ini adalah uptrend-nya, ini adalah mau landing-nya, ini adalah proses landing-nya. Dan ini proses landing-nya turun terus nih, ini kan 2018 ini kan turun terus nih, sampai bulan Oktober 2020, sampai bulan Maret 2020 nih kan. Kira-kira seperti itu, ya. Sekarang penjelasannya. Penjelasannya sebagai berikut. Di sini adalah tempat take off-nya, take off dan landingnya. Di sini adalah take off kayak pesawat, ini adalah mau landing. Lalu di sini adalah tempat uptrend dan downtrend. Jadi momentum trade itu adalah mencari ini, momentum trade. Sedangkan dalam Anda melakukan trading, Anda akan cari di sini, lagi naik dan lagi turun. Jadi beda waktu masuknya. Dan Anda bisa bayangkan, selama dari sini ke sini kan perlu waktu yang lama dong. Ini aja kurang lebih sekitar 4-5 bulan. Ini kan bulan November. Ini kan bulan Maret. Berarti kan hampir 4-5 bulan Anda menunggu sebuah proses take off dan landing ya. Nah, seperti itu. Ini strategi uptrend. Ini saya contohkan pakai ini Bollinger Band. Ini technical analysis. Pak, kalau trading bisa nggak tanpa technical? Wah, saya jadi bingung. Ada orang yang trading tanpa technical, berarti pakai apa ilmunya gitu kan? Maka Anda perlu melakukan technical analysis, karena technical analysis jauh lebih presisi dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang itu perlu didukung oleh fundamental perusahaan itu sendiri. Karena pada akhirnya kinerja sebuah perusahaan akan tercermin kepada harganya. Jadi ini Bollinger Band. Bollinger Band itu gampang, hampir seluruh chart pasti punya, karena ini adalah suatu chart yang umum, default. Ya, Anda membeli ketika terkena bibir bawah dan menjual ketika bibir atas atau terkena bibir tengah. Jadi yang namanya technical analysis itu untuk Bollinger Band ada lower, middle, upper band. Jadi membeli di lower band, menjual di middle or upper, membeli di middle, membeli di middle dan menjual lagi pada upper, ataupun ya Anda menjual lagi hanya melihat di lower dan upper saja. Itu adalah strategi Bollinger Band. Anda bisa coba cari sendirilah di mana namanya, di googling banyak sekali, luar biasa. Kebetulan saya tidak punya buku yang spesifik menulis mengenai Bollinger Band. Langkah sederhana menggunakan Bollinger Band, salah satu indikator pada analisa teknikal. Ini ringkasannya. Ketika harga saham mulai membentuk anak tangga, di sini ada trennya, jangan lupa tren, pedagang perlu tren. Kalau kagak ada trennya, bukan pedagang namanya itu ya. Terus di sini adalah ketika harga bergerak menuju garis bawah, yaitu yang tadi tuh yang lower band. Garis bawah Bollinger Band menjadi acuan beli. Garis tengah menjadi acuan jual pertama, ya middle yang tadi. Lalu setelah itu garis atas menjadi acuan jual kedua, yaitu yang upper. Lalu ketika harga bergerak dari atas menuju ke garis tengah, itu menjadi entry buy. Lalu garis tengah menjadi acuan beli yang pertama, seperti yang tadi saya jelaskan. Garis bawah menjadi acuan beli kedua. Ini dia kira-kira.
Ketika dia kena di buy, di sini dijual. Turun sini buy, di sini sell. Di sini turun lagi, di sini buy, di sini naik, ini sell, ini sell. Jadi ringkasan dari yang tulisan tadi itu digambarkan kira-kira seperti ini. Jadi ini adalah sell, buy lagi, sell, buy, sell, sell. Kira-kira begitu. Jangan khawatir, buat Anda yang membutuhkan slide ini, jangan khawatir. Nanti saya kasih, jangan khawatir ya. Daripada nanti Anda catat cepat-cepat dan Anda ada yang salah ya kan, yang harusnya jual malah beli, berarti strateginya bukan buy on weakness, tapi jadi buy on breakout, nanti ilmunya beda lagi gitu ya. Oke, ini referensi bukunya, Anda nanti cari sendiri, ini kalau Anda perlu, Anda cari bukunya warnanya putih, seperti di sisi kanan. Saya lanjut, ini swing trading yang kita pakai di buku tersebut, ini beda lagi gayanya, ini sama dengan prinsip downtrend. Jadi, dalam keadaan Anda uptrend dan downtrend, sebenarnya strateginya sama. Tapi, saya selalu bilang, bayangkan Anda kalau lagi downtrend itu seperti sedang hujan badai, tapi Anda pergi melaut, pergi mancing ke laut gitu ya. Apa yang kejadian? Dapat ikan? Bisa jadi. Tapi apakah besar kemungkinan Anda terombang-ambing di tengah laut dan kapalnya terbalik? Anda jawab sendiri. Jadi lebih resiko, meskipun dalam keadaan cuaca cerah bisa saja kapalnya terbalik, tapi lebih kecil resikonya. Jadi downtrend itu seperti sedang hujan badai, gitu ya. Bukan tidak bisa, cara membacanya sama. Ya, tips paling top, hindari saham downtrend, cari yang lagi uptrend, banyak kok. Daripada Anda jadi jatuh cinta pada saham, ya kan? Lebih baik pindah, ganti ke saham lain. Nah, ini strategi downtrend ya, sama kan? Beli di bawah, jual di tengah, jual di atas, beli di bawah. Lihat ini, lihat. Kalau Anda beli di sini, beli lagi. Coba bayangkan, 4 kali beli muncul sinyal jual 1, belum tentu untung pula, ya kan? Jadi lebih risk kalau downtrend. Jadi saya tidak terlalu sarankan buat pemula untuk downtrend strategy trading. Ini referensi bukunya. Nanti Anda bisa cari gambarnya Bateng. Potensi performance ini ada, saya buatkan dengan metode itu. Ini tidak perlulah, nanti Anda kalau ini seminarnya dibikin 2 hari 2 malam, nanti kita bukain chartnya ya kan, boleh. Tapi kalau seminarnya jam-jaman doang, waduh nggak usah. Nanti yang penting adalah big picture-nya agar Anda tahu Anda kira-kira cocoknya mana. Kan ada 5 strategi nih. Dari 5 strategi ini kan nggak mungkin, wah Pak saya 5-5-nya akan ikuti. Waduh, berat. Mungkin akan mulai dari salah satu. Ini cuma membreakdown satu dengan yang lain untuk pitching yang mana yang Anda lebih suka. Take off strategy. Nah, take off strategy. Pastikan sedang terjadi downtrend dan perhatikan setiap pembalikan arah yang berpotensi permanen. Ini bukan permanen ya, permanen. Kuncinya adalah memperhatikan area breakout. Nah, apa sih breakout nih? Ini breakout. Jadi ketika dia sedang turun, pasti ada fase joget. Sama, lagi naik pun fase joget. Nah, ngintip-ngintip tuh sama 6.200, 6.100 tuh. Ya, ini fase joget nih. Kalau fase joget begini, dia pasti akan ada satu fasenya naik. Ataupun memang sih akan turun lagi, berarti namanya false breakout, berarti dia akan turun lagi menjadi continuous. Betul. Tapi dalam kondisi yang downtrendnya sudah begitu kuat, biasanya akan terjadi konsolidasi. Dan dia bisa breakout. Nah, kuncinya tuh untuk yang namanya momentum trade, untuk mengambil take off-nya, ambil pada penguatan yang majornya, yang penguatan yang besarnya. Pak, kalau gagal gimana? Gampang, stop loss. Jangan lupa, pedagang, siap untung jadi siap rugi dong. Jangan siap untung nggak siap rugi. Ya kan? Banci juga gitu kan. Sebel saya kadang-kadang kalau ngedengerin orang, Pak, saya kalau rugi gimana? Ya memang dagang mana selalu untung. Kan nggak masuk akal juga. Pengennya investasi untung terus. Begitu untung terus masuknya kemana? Investasi bodong ya kan? Investasi bodong yang bisa ngejanjiin untung terus gitu ya. Untung terus buat dia, duitnya dibawa kabur ya kan? Sebuah kondisi pergerakan yang mengubah arah permainan, mungkin di sepak bola kita kenal dengan namanya counter attack. Oke, ini udah habis bukunya, ya, jangan diikutin karena itu udah selesai, sudah tidak ada lagi bukunya. Nanti kita akan cetak ulang. Lanjut aja. Ini contohnya ya. Contoh breakout saham ASI. Ini kan terlihat ya. Inilah breakout strategy. Ya, lalu past performance ya, ini dari breakout-nya terjadi di kisaran ini, dia naik ke atas lumayan 62% gitu ya. Pada masalah yang lalu. Landing strategy sama ketika saham berubah dari uptrend menuju downtrend. Sama seperti pesawat terbang mau landing. Ini adalah saat keluar paling akhir sebelum kerugian yang dalam terjadi.
Ketika saham jadi downtrend, maka gunakanlah strategi downtrend kembali. Yang tadi tuh yang Bollinger Band. Itu ya. Ini dia. 6.200 ya, tanpa bermaksud, tapi ya Anda melihat consolidate ya. Consolidate ini agak berbahaya. Batas kabut terakhir karena kenaikan sudah berakhir, penurunan tajam. Semoga nggak tajam, amin. Oke, karena saya juga punya saham ya. Ini kira-kira contohnya ya. Jebol ngeng ya kan. Nah, kalau ini bayangkan kalau Anda terjebak mau Telkom pun tetap aja dia panjang masa tunggunya Bapak Ibu. Please hati-hati. Downtrend adalah check out terakhir sebelum Anda diseret turun. Loh Ryan, bisa saja naik loh. Ini sebentar loh, betul. Tetap aja, saya tetap tidak suka menunggu, ya kan? Nungguin pacar lama aja dan sebel gitu ya, apalagi nungguin saham ini berbulan-bulan. Oke? Tidak ada saham terlalu bagus dan terlalu buruk untuk mengalami perubahan tren dan turun cukup dalam. Telkom mengalami penurunan 30% hanya dari 2017 sampai dengan Mei 2018. Oktober sampai Mei, bayangkan teman-teman. Jangan main-main ya. Oke, habis growth stock. Prinsip growth stock adalah mencari saham berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Nah, growth stock adalah laporan keuangan perusahaan. Beda loh ya dengan yang dua tadi. Dari tadi itu ngomongnya tren, murah mahal. Growth stock langsung beda frekuensinya. Mencari saham berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Perusahaan yang bagus adalah perusahaan yang, untung dong, iya kan? Kan perusahaan dibuat untuk untung. Kalau mau rugi, bikinlah yayasan. Loh, yayasan juga nggak bisa rugi terus. Ya. Harus ada uang masuk, kalau nggak bisa memberikan lebih banyak kan. Nah, jadi menguntungkan jawabannya. Yes, kalau gitu ada beberapa syarat mencari perusahaan yang bagus dalam hal ini. 1, rajin bagi dividen. 2, memiliki laba bersih per lembar saham. 3, memiliki pendapatan yang tumbuh dan hutang yang berkurang atau stabil. Nah, itu 3 kata kuncinya untuk growth stock. Contoh, EPS. Ternyata di 2018, 603 perusahaan itu, cuman ada 241 yang untung EPS-nya dalam 5 tahun. Bayangkan, saham tumbuh itu susah. Kenapa? Karena labanya tumbuh itu harus mengalahkan laba sebelumnya. 0 saja disebut tidak tumbuh. Ternyata kalau ditarik 9 tahun, hanya ada 174. Mari kita tambahkan kriterianya biar lebih sulit. Dari 2014 sampai 2020 hanya ada 8 perusahaan yang EPS-nya mampu bertumbuh. Plus aja susah. Plus itu artinya laba nggak pernah rugi. Ternyata kalau diminta labanya tumbuh dalam 2014 sampai 2020 hanya ada 8 perusahaan. Dari 2012 sampai 2018 kalau dia lihat minta lebih panjang, ternyata tinggal 4 perusahaan. Ngeri toh. Namanya adalah S Hardware, MFMI, SKLT, dan TGKA. Tapi ingat, tidak semuanya liquid. Investasi harus juga memperhatikan likuiditas. Bisa memang di kemudian hari menjadi liquid. Tapi pada saat Anda membeli, Anda harus mempertimbangkan mengenai likuiditas. Kalau enggak, nanti jadi beli saham kayak beli properti lagi. Gampang belinya, susah jualnya kan. Beli properti kan gampang, pergi ke notaris. Coba jual. Baru balik badannya bilang, saya mau jual lagi. Mana bisa kan, baru jual kan. Baru jual, masa saya suruh beli balik. Emang ini ada proses buyback gitu kan. Nah, seperti itu. Dari 2000 sampai 2018 hanya SKLT dan TGK. TGK tidak liquid, teman-teman. Nah, kalau ini 15 saham dengan pertumbuhan EPS di atas 5% selama 5 tahun terakhir. Coba Anda cocokin dengan kondisi kinerja 2021. Salah nggak dengan statement ini? Sengaja saya tidak aktualkan. Kenapa? Saya ingin buktikan bahwa sesuatu yang tangguh dalam keadaan yang buruk, ya biasa. Tapi dia tetap bisa bertahan. Itu penting. Jangan cari yang untung besar sesaat. Kalau Anda cari untung besar sesaat, mungkin di kemudian hari dia tidak bisa untung. Kenapa? Karena hoki untungnya yang kemarin. Beruntung doang. Bukan untung pintar, tapi untung karena beruntung gitu loh ya. Nah, ini juga Anda bisa juga perusahaan untung tapi bisa saja tidak bagikan dividen. Ternyata hanya 19 perusahaan dari 2008 membagikan dividen dalam periode tersebut. Coba Anda lihat lagi. Apakah perusahaan-perusahaan ini untuk kondisi ekstrim pada saat ini mereka lebih cepat recover atau tidak? Menjadi bahan renungan buat kita juga. Ya. Jangan lama-lama nanti saya disangka
memberikan rekomendasi saham, ya kan? Ini disclaimer, super disclaimer ya, karena ini studi. Investor tetap suka dengan yang untung-untung, ini buktinya ya, S hardware ngengong naik ya. Sekarang tetap aja toh, yang namanya S hardware tidak lebih rendah dari harga yang ada di gambar ini kan. Nah, kenapa? Anda tahu tadi rahasianya untuk melihat growth stock. Oke. Nah, ini referensi bukunya, nanti Anda bisa cari sendiri. Nah, value investing adalah who is the next rising star. Ini sama seperti Indonesian Idol, ajang mencari bakat ya. Ya itu kayak gitu. Prinsip value investing adalah membeli perusahaan yang harganya terdiskon secara laporan keuangan. Laporan keuangannya bagus tapi harganya murah. Bisa juga disebut perusahaan salah harga. Bisa juga disebut under value. Bisa juga disebut saham kedoyanannya Warren Buffett. Yes, apapun lah Anda mau ngomong boleh, gitu ya. Penting diingat, menilai kriteria sebuah perusahaan under value sangat subjektif. Ini penting. Kenapa? Karena menggunakan sebuah asumsi dan rasa optimis pada sebuah perusahaan. Kayaknya perusahaan ini ke depan akan jadi bagus. Kan begitu kan? Optimis kan? Padahal hari ini jelek secara fakta. Atau pada hari ini kelihatannya belum. Oh, teknologinya oke nih. Iya kan? Ya itu dia. Namanya ada sisi subjektivitas ketika Anda menentukan sebuah perusahaan under value. Beda dengan growth stock. Kalau yang tadi kan sudah fakta semua. Bagi dividen, rutin, selalu untung. Itu kan data-data fakta yang tidak bisa dilawan. Kalau ini kan begini. Saham perusahaannya rugi, tapi ruginya mengecil. Berarti kan Anda bisa bilang gini, tahun depan nih kayaknya dia untung. Kayaknya. Berarti kalau namanya kayaknya berarti adalah banyak sisi subjektivitasnya. Gitu. Karena ada kesan subjektif, maka sama seperti juri ajang pencari bakat menilai potensi seseorang. Itu nontonnya kayak juri The Voice gitu ya, atau Indonesian Idol. Itu kan berarti kan seberapa banyak sih yang menang Indonesian Idol dan jadi terkenal? Gisel nggak juara 1, runner up, tuh ya kan? Yang juara 1. Yang juara 1 hari ini tetap jadi penyanyi siapa? Ya Judika, terus siapa lagi? Udah kali, siapa lagi ya? Saya masih lupa. Almarhum Mike Mohede, yes betul, ya kan? Jadi bisa tidak semuanya akhirnya benar-benar bersinar. Ibaratnya tuh saya mau arahnya ke sana gitu loh, menjelaskannya mengenai value investing. Subjektif, perlu skillnya Anda, dan belum tentu menghasilkan sesuai harapan pada akhirnya. Contoh sederhana, berapa harapan seseorang berinvestasi saham dan mendapatkan break-even point? Contoh, misalnya saya nanya, Mbak mau investasi saham, Mbak kira-kira mau berapa lama? Misalnya jawabnya 5 tahun. Itu sudah beda loh sama Ryan yang mau 10 tahun. Kenapa? Pilihan sahamnya jelas berbeda. Itulah kenapa under value-nya atas saham itu beda setiap orang, tergantung investment horizon-nya. Saya mau BEP 5 tahun, Anda mau BEP 10 tahun, dia mau BEP 15 tahun. Maka kriteria kita bertiga sebenarnya jelas-jelas berbeda. Jadi ini saya kasih contohnya langsung teknis ya, tapi saya rasa saya tidak akan bahas lebih jauh. Saya menghitung bahwa harga saham A hari ini adalah 1000, laba bersih 200, nilainya per, ini namanya 5. Maka yang cocok investasi di sini ya semua cocok. Karena sama-sama mau investasi untuk 5 tahun BEP, yang 10 tahun tentu mau dong dikasih BEP 5 tahun. Tapi coba bayangkan, kalau ternyata di sini labanya cuma 100, berarti kan 10 kan? Berarti saya pasti nggak mau investasi di saham ini. Kenapa? Orang saya kepinginnya bukan investasi untung 10 tahun, saya mau BEP-nya 5 tahun, kan gitu ya? Maka jadi akan berbeda. Ya, ya mungkin ini saya tidak bisa bahas, ini detail sekali. Nanti kita mungkin lanjutkan ke tanya jawab. Ini punya tips singkat. Fokus pada keuntungan jangka pendek saja memberikan penilaian yang bias untuk mendapatkan saham yang cocok diinvestasikan jangka panjang. Tadi saya udah bilang, wih untungnya gede loh, tahun depan belum tentu bisa. Kan lebih baik mencari yang untung stabil bertahun-tahun. Oke? Lalu keuntungan tahun ini belum tentu sama dengan tahun sebelumnya loh. Jangan salah loh. Dan tahun selanjutnya loh, belum tentu bisa mencetak keuntungan yang sama. Bisa jadi masalahnya apa? Kinerja, tekanan dari perekonomian nasional juga bisa, global juga bisa terjadi. Jadi itu perlu Anda consider. Nah, ini lebih sulit lagi. Ini menggunakan metode apa ini? Oh, ini average. Ini berarti model average pair. Nantilah kita coba kalau ada penjelasan-penjelasan yang masih bisa keburu boleh ya. Ini buku-buku. Anyway, kalau nanti teman-teman mau dapat materi ini, silakan teman-teman bisa
minta ke saya, Anda bisa WA saya, kalau misalnya mungkin ada yang belum jelas, mau tanya dengan senang hati, Anda bisa WhatsApp ke 0895 07 08 0789. Nanti saya pencetin, biar Anda nggak kesulitan kalau Anda mau minta materi, karena mungkin tadi data-datanya cukup banyak, dan tidak mungkin dengan cepat kereta langsir kayak saya gini, dan saya diburu waktu tentunya. Jadi ya silakan nanti kita mungkin lanjutkan ke bagian tanya jawab atau add WhatsApp saya aja. Thank you. Baik, thank you banget Mas Ryan Silber ya. Rupanya kalau materi Mas Ryan ini nggak hanya kita belajar banyak tentang saham, tapi kita belajar agama. Kemudian tadi belajar musik ya. Kemudian belajar apa lagi tadi ya. Banyak banget ilmunya sampai bahas Indonesian Idol ya. Ternyata main saham itu Mas Ryan doa berbanding lurus dengan strategi ya. Siap. Oke. Jadi emang harus sambil mainkan strateginya, doanya harus diperbanyak Mas Ryan ya. Siap. Hari ini Mas Ryan kasih kita BEP yang luar biasa banget. BEP-nya ini bukan poin tapi baper. Kayaknya pengen cepat-cepat buat main saham nih, terjun langsung ya. Teman-teman peserta kayaknya udah banyak yang pengen nanya. Tapi kita masih ada satu pemateri lagi, small listeners ya. Paling tidaknya dari materi Mas Ryan juga kita sudah banyak belajar tentang apa itu uptrend, kemudian downtrend ya, take off dan juga landing. Tadi penjelasannya juga sudah cukup jelas.